Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, semua baik-baik aja, luar biasa, puji Tuhan. Oke, pesan Tuhannya adalah gini, persiapkan diri untuk suatu pencapaian. Ya, pencapaian maksudnya penggenapan, pokoknya sesuatu yang kita raih, kemenangan gitu ya. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara ya. Saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami suatu penggenapan daripada janji Tuhan, katakan amin. Siapa yang rindu mengalami kemenangan? Kita semua ya, 100% nih ya. Oke, puji Tuhan. Kejadian 7 ayat 13. Wah, kalau Kejadian 7 kurang lebih kita, wah apa nih, kisah apa nih ya. Kejadian 7, oke. Saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini, 1, 2, 3. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet dan anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Nah, ini adalah titik pencapaiannya. Inilah titik penggenapannya. Ya. Jadi kalau mau diistilahkan kita merindukan kemenangan, nah ini kemenangannya. Ya, maksudnya ini loh yang dirindukan. Ya, di tengah pada masa itu ketika hati manusia kecenderungan untuk berbuat jahat, Tuhan berniat untuk ya melenyapkan semuanya itu dan mereset menjadi baru lagi gitu ya. Nah, inilah titik wow. Sesuatu yang Tuhan instruksikan kepada Nuh, ini jadi ya. Ya. Jadi boleh dikatakan inilah pencapaian janji, ya penggenapan janji Tuhan atas Nuh. Nah, bahtera yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh untuk ia dirikan mulai nyata berdiri, ya, siap untuk digunakan. Ya. Meskipun Nuh belum tahu persis ini bahtera segede gini. Ini gimana cara menggunakannya itu belum tahu. Kenapa? Ya kan belum turun hujan. Belum ada bah. Jadi oke, udah jadi gitu ya. Dan mereka mulai masuk ke dalam bahtera itu. Ya jadi tapi yang pasti Nuh dan seisi keluarganya bersama 1 istri, 3 anak dan 3 menantu adalah orang-orang pertama yang menikmatinya. Ya, yang orang pertama yang apa? Yang menikmatinya. Ya, berdirinya bahtera tersebut mereka menikmati. Nah, tapi di satu ayat yang sama ya, sebelum dan sesudahnya yang di hari yang sama Alkitab mencatat mulai turunlah hujan besar ya. Hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Kemudian ditambah di situ ditulis terbelahnya segala mata air samudra raya. Waduh. Jadi dari atas juga dari bawah itu keluar semua air. Memang kita nggak akan membahas lebih lanjut bagaimana bahtera itu berfungsi di tengah guyuran air ya dari atas dari bawah. Nah, tapi Alkitab menceritakan bahwa bahtera tersebut telah berfungsi sempurna ya tanpa cacat ya. Di mana Nuh dan seisi keluarganya serta binatang yang ada di dalamnya aman di dalam bahtera itu. Wow, berarti benar-benar 100% jadi dan berfungsi dengan baik. Ya, inilah yang dikatakan pencapaiannya. Ya. Nah, yang menjadi penekanannya di sini adalah bahwa bahtera itu tidak terbentuk secara tiba-tiba, iya kan? Enggak tiba-tiba waktu Nuh bangun pagi hari dia melihat ada bahtera begitu besar. Oh enggak. Ada yang dia harus bangun terlebih dahulu. Ada persiapan panjang yang harus dilakukan Nuh selama sekian puluh tahun. Memang Alkitab nggak mencatat persis berapa lama itu bahtera berdiri. Ya, Alkitab hanya mencatat pada saat Nuh memperanakan Sem, Ham dan Yafet usia Nuh 500 tahun. Pada waktu memperanakan Sem, Ham, Yafet. Alkitab baru mencatat lagi pada waktu bahtera jadi dan Nuh masuk. Itu usia Nuh 600 tahun. Jadi gak genap 100. Ya pada waktu Nuh mulai membangun bahtera kan, dia mulai melibatkan anak-anaknya. Gak melibatkan si bayi-bayi itu kan. Jadi memang ada rentang waktu memang 100 tahun tetapi persisnya mungkin di bawah 100 tahun. Ya. Dari mulai Nuh menerima pesan, Nuh mengerjakan bersama keluarganya hingga selesailah pengerjaannya. Jadi ada satu periode yang cukup panjang di dalam
mempersiapkan untuk terjadinya suatu hari bahtera yang siap pakai. Ya. Jadi ketika pertama kali Nuh menerima pesan Tuhan untuk membangun bahtera, Nuh nggak tinggal diam, Nuh nggak cuma sekedar amin, yes, akan ada sesuatu yang menyelamatkan keluarga kami, yes, amin, amin, amin. Dan kemudian Nuh yang menjalani hari-hari hidup dengan amin. Wah, percaya aku dengan janji Tuhan. Aku percaya perkataan Tuhan. Suatu hari ada sesuatu yang luar biasa. Apakah Nuh begitu aja? Enggak. Ada yang harus Nuh persiapkan. Nuh buatlah bahtera dengan menggunakan kayu gofir. Tak dulu, gofir ada nggak di daerah sini? Ya, konon katanya kayu itu nggak ada di wilayah itu. Jadi Nuh perlu mencari kayu dan membawanya. Ya, menurut catatan sejarah. Jadi gofir itu ternyata nggak di wilayah itu katanya. Ya, jadi artinya gini, ada hal yang harus Nuh kerjakan, ada persiapan demi persiapan yang nggak mudah, yang cukup rumit karena ini berkaitan dengan skala besar bahtera yang harus ia bangun. Kan Tuhan kasih ukuran. Wah, mungkin Nuh kaget juga nih mendengar ukurannya. Ya ampun, gede amat gitu ya. Jadi ada bagian yang Nuh harus lakukan dan ada bagian yang Tuhan juga lakukan. Sama halnya dengan prinsip pertanian, Bapak Ibu Saudara. Ketika seorang petani hendak menanami lahannya dengan suatu kebun tanaman tertentu misalnya ya, kan gak langsung dia menaburkan benih si jenis tanaman yang dia akan tanam. Apa yang dia harus lakukan? Pertama-tama si lahan itu kan dia harus bersihkan dulu. Bersihkan dari apa? Dari segala tanaman-tanaman sebelumnya. Jangan sampai nanti waktu dia menabur benih, jangan sampai masih kecampur dengan tanaman yang sebelumnya atau tanaman liar. Kan harus dibersihkan, batu-batunya harus disiangi. Ya sama dengan ilustrasi yang Yesus sampaikan kan tentang benih yang ditanam di ini kan ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ya, yang ditanam di rumput liar dan lain-lain. Nah, itu yang mesti dibersihkan dulu sampai tanahnya apa? Siap untuk ditebarkan benih. Tanahnya harus digemburkan dulu dan setelah digemburkan baru kan dibuat jalur-jalur, lobang-lobang untuk menanamkan benih demi benih dan lain-lain. Jadi artinya gini, untuk suatu hari mengharapkan terjadi sebuah kebun, suatu tanaman yang subur, oh ternyata ada proses. Ada persiapan demi persiapan yang dilakukan. Nah, ketika benih selesai ditanam, kemudian ada yang di tanahnya ditutup lagi, biarlah benihnya ada di dalam tanah, apakah kemudian petani selesai? Dan kemudian petani berdoa, Tuhan, mungkin petaninya berdoa bisa aja ya, Tuhan biarlah benih-benih ini bertumbuh dan menghasilkan tanaman yang baik. Bisa nggak? Bisa ya. Apalagi petani ini kan anak Tuhan ceritanya, kan pasti berdoa supaya. Kemudian apakah cukup dengan itu aja? Perlu disirami nggak si tanahnya? Oh ternyata tetap ada bagian yang harus dilakukan, yaitu disirami. Perlu dipupuki nggak kira-kira? Kalau memang perlu dipupuki. Jadi ada hal yang dia lakukan, ada hal yang si petani itu lakukan, ya dari pertama-tama membersihkan dari segala tanaman liar dan tetap ada tahapan demi tahapan yang dia lakukan. Sampai dia suatu hari melihat, oh ya ada yang muncul gitu. Udah pencapaian belum? Sampai nanti itu menjadi sebuah kebun tanaman yang matang dan siap untuk dilakukan panen. Nah itulah pencapaiannya. Itulah penggenapannya. Ya. Jadi dibutuhkan gak cuma semata-mata udah tabur benih gimana nanti. Enggak, ada tahapan, ada persiapan, ada yang harus dilakukan. Dibutuhkan persiapan dan perawatan yang intens. Terus menerus. Nah inilah yang jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Melalui pesan ini Tuhan sedang menyampaikan gini, bahwa untuk terjadinya suatu pencapaian atau penggenapan atas sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan bagi umatnya, diperlukan kesiapan. Diperlukan apa? Kesiapan dari pihak penerimanya. Kalau Tuhan berjanji untuk memberikan kita kemenangan atau suatu pencapaian, sesuatu yang luar biasa, diperlukan apa? Kesiapan dari pihak Tuhan. Enggak, dari kita. Ya Tuhan punya porsinya.
Tapi ada bagian kita. Kita harus melakukan persiapan. Ada persiapan-persiapan yang dilakukan secara serius dari pihak umat Tuhan, gitu. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan di kitab Amsal 21 ayat 31, bunyinya begini. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya. Memang kadang-kadang terjemahan Indonesia kan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Ya. Tetapi kalau ada Alkitab New King James-nya bilang gitu kan, the horse is prepared. The horse is prepared for the day of battle. Kuda itu dipersiapkan untuk suatu hari peperangan. But deliverance is of the Lord. Jadi kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tapi Tuhanlah yang menjadikan semuanya itu. Artinya kita nggak bisa hanya duduk diam lalu berharap Tuhan tiba-tiba memberikan kemenangan di dalam peperangan. Bukannya Tuhan kita nggak mampu, tapi Tuhan mau kita dilibatkan, mau melibatkan kita untuk yuk juga bangun sesuatu. Ada bagian yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Bagian kita adalah gini, kalau di sini dikatakan kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, nah bagian kita adalah gini, yuk kasih makan kudanya. Kan gak semua kuda bisa diturunkan untuk berperang kan, berarti ada kuda yang perlu dilatih dulu untuk bisa ditunggangi di dalam kecepatan tinggi. Bagaimana si orang yang menungganginya membawa senjata dan kuda mampu untuk melakukan itu kan perlu, gak tiba-tiba sekonyong-konyong si kuda bisa begitu lincah dan jago. Ada hari-hari bagaimana melatih kuda. Ya, ada bagaimana kita siapkan si kuda. Ya, jadi istilahnya gini, ada planning. Ya, ada training, ada sharpening, ya, ada penajaman yang harus dilakukan. Nah, itu bagian kita orang percaya. Ya. Nah, bagian Tuhan adalah ketika melihat keseriusan dan kesiapan pihak kita, maka ada waktunya Tuhan untuk membuka semuanya itu. Dibukalah oleh Tuhan pintu kesempatan buat kita, pintu kemenangan buat kita. Kenapa? Tuhan melihat orang ini bisa menang. Layak untuk menang. Ya. Misalnya Tuhan kan punya rencana besar untuk menjadikan Daud sebagai raja bagi bangsa Israel. Tapi kan Daud kan masih anak muda yang elok rupanya. Yang kemerah-merahan gitu. Masih anak remaja yang menggembalakan kambing dan domba, itulah keseharian yang dilakukan Daud. Tapi Tuhan punya rencana nih, hari ke depan Daud akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Betul, Nabi Samuel datang untuk mengurapi Daud. Tapi apakah Daud sekonyong-konyong menjadi raja? Enggak, ada hari-hari Daud dipersiapkan. Ada hari-hari Daud dibentuk. Karena gini, buat seorang raja bagi sebuah bangsa, apalagi bangsanya pilihan Tuhan, ada kriteria, ada persyaratan untuk menjadi seorang raja yang Tuhan kehendaki. Maka dibentuklah si Daud yang remaja yang kemerah-merahan ini menjadi seorang kelak, menjadi seorang raja. Jadi ada training, ada masa-masa tadi ya, planning, training, sharpening. Itu yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh Daud, yang harus dipersiapkan oleh Daud. Sehingga suatu hari ketika Tuhan melihat, kayaknya udah boleh nih. Maka diangkatlah Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Ada pencapaian di situ. Tapi ada hari-hari persiapan, hari-hari pematangan. Ya. Daud juga nggak sekonyong-konyong, ada Nabi Samuel nih ngurapi. Dengar-dengar Tuhan lagi cari raja, nyuruh Nabi Samuel. Dan kemudian Daud, yes, amin, amin, amin. Ya udah tiap hari sambil menggembalakan kambing domba, Daud berharap suatu hari aku jadi raja, suatu hari aku jadi raja. Tapi ada kemudian Daud dibawa masuk ke dalam wilayah pelatihan. Sama kayak Yusuf lah. Ya. Demikian juga dengan Nuh. Ketika diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera itu tidak sekonyong-konyong jadi kan. Atau hujan yang besar itu nggak tiba-tiba turun begitu saja. Ada sebuah persiapan dulu nih. Sampai Tuhan melihat ini siap semua, oke, diturunkanlah hujan besar. Dari atas, dari bawah. Ya, jadi kalau kita pernah dulu mendengar rumus,
penggenapan adalah persiapan berjumpa dengan kesempatan. Ya. Rumus. Penggenapan sama dengan persiapan plus kesempatan. Ya, kesempatan itu maksudnya kairosnya Tuhan. Ya. Jadi untuk terjadi penggenapan, jangan lupa nih, betul ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan, tapi ada persiapan. Selama Tuhan belum melihat ada satu persiapan yang matang dan dinyatakan siap, maka ya udah Tuhan tunggu gitu sampai siap. Ya, mungkin kudanya mau dipakai buat perperang masih kuda kecil, kuda kacang. Kuda kacang tuh kuda yang sering dikacangin, kuda muda ya. Tapi dilatih dulu kan dan lain-lain. Jadi pihak Nuh juga harus mempersiapkan apa? Harus mempersiapkan bahtera terlebih dahulu. Nah, mempersiapkan bahtera gimana? Ya harus cari bahan tuh. Kemudian dibawa, ya beramai-ramai. Kan ini ukuran bicara soal skala besar kan. Mungkin gotongan. Ya. Apakah Tuhan di dalam Nuh mempersiapkan fase ini? Apakah Tuhan lepas tangan? Enggak, Tuhan bimbing. Nuh, ingat ya, kayunya gofir ya. Ukurannya harus panjang ya. 300 hasta nih Nuh panjangnya. Lebarnya harus 50 hasta, nanti tingginya 30 hasta, ya ingat gitu ya. Jadi ada petunjuk demi petunjuk yang Tuhan berikan buat Nuh untuk Nuh lakukan itu. Perlu waktu nggak perlu waktu, ya dan sebagainya. Nanti ada tutupnya nih si baterainya, jangan lupa ya pakai pakal dari luar dari dalam supaya ya Tuhan tahu nanti kan bakal ada banjir, ada bah yang besar. Supaya jangan ada air masuk gitu. Wah, semua petunjuk Tuhan kasih petunjuk, Nuh lakukan petunjuk demi petunjuknya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang harus dipahami di dalam melakukan persiapan agar Tuhan mendapati diri kita memang kedapatan siap untuk mengalami penggenapan. Ya setiap kita pasti rindu mengalami penggenapan, pencapaian, titik kemenangan yang luar biasa. Tapi lewat pesannya Tuhan ingatkan, kita harus ikut ambil bagian di dalam mempersiapkannya sampai Tuhan melihat, wah ini orang siap nih gitu. Yang pertama adalah persiapkan diri untuk peperangan. Loh kok peperangan? Persiapan diri untuk peperangan. Kenapa? Kok ada peperangan gitu? Kejadian 6 ayat 20 sampai 21. Oke, ayat 20-nya gini, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Mulai aneh kan? Kemudian lanjut 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Wah, mesti bawa makanan nih. Berapa lama? Gak tahu persis. Tapi bawa makanan, bawa binatang nanti gimana caranya bisa datang berpasangan demi berpasangan datang ke bahtera itu. Wah, ini perintah-perintah ini aneh kan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita menerima perintah-perintah yang aneh, pesan-pesan yang aneh, yang gak ada kaitannya dengan hidupku gitu ya. Tapi itulah cara Tuhan. Tuhan tahu kan. Nuh belum terbayang seperti apa nantinya, Nuh belum tahu. Tapi Tuhan udah kasih tuntunannya. Tuhan udah kasih arahan-arahannya meskipun Nuh belum paham. Apa sih gitu ya. Seperti itulah Tuhan kasih arahan demi arahan kepada kita, saya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nuh udah mah disuruh buat bahtera juga gak mudah. Ukurannya besar, pakai kayu, berpakal-pakal, berpetak-petak dan ini dan itu. Ya. Bukan buat perahu kan mudah. Ini kan buat bahtera yang kurang lebih besarnya seperti panjangnya seperti lapangan sepak bola. Ini gak main-main. Kemudian mulai nanti bawa makanan, isi dengan makanan. Waduh, lumayan rumit juga nih gitu ya. Nah dari perintah-perintah yang dalam tanda kutip aneh itu, kira-kira ada tantangan nih yang dihadapi Bapak Ibu Saudara di dalam proses persiapannya itu. Ada tantangan gak? Ada tantangan, ada lah pasti ya. Tantangannya bisa dari mana ya? Bisa dari mana aja.
Makanya ada istilah gini, tantangan bisa datang dari eksternal nggak? Bisa. Tantangan secara spiritual ada nggak? Ada. Tantangan dari internal ada nggak? Ada. Nggak gampang loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah tujuan semua tantangan-tantangan ini adalah bagaimana caranya agar pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan ini dapat digagalkan. Ada yang gak seneng kan? Kayak Nehemia aja bangun tembok Yerusalem. Semua yuk sepakat kita bangun. Ya sepakat. Yang menentang mah ada supaya jangan tembok itu jadi. Nuh juga sama. Nah, tantangan apa tadi? Eksternal. Ya. Itu bisa datang gak dari orang-orang sekitar yang memperhatikan Nuh lagi bangun sesuatu yang besar. Kan gak biasanya kan. Ini orang, ini keluarga lagi ngapain sih? Gotong-gotong kayu. Kelihatannya nih kayak mau bikin kapal nih gitu ya. Ngelihat dari rancang kerangkanya gitu ya. Ya ditambah gini. Kita sering bilang bahwa mungkin Nuh diketawain. Bisa aja, ya kan? Orang yang lewat Nuh lagi bikin apa nih? Bahtera. Tuhan suruh aku bangun bahtera. Oh gitu diketawain. Nah kita masih berpikir orang-orang mengetawainnya. Tapi ingat, di masa itu orang-orang seperti apa? Kecenderungan hatinya melakukan kejahatan. Maka tujuan bahtera dibuat kan Tuhan mau meriset ulang kan orang-orang mau dimusnahkan karena begitu jahatnya. Jadi kalau kita sering menggambarkan ada orang-orang tetangga-tetangga, Nuh lagi ngapain Nuh? Oh kita membayangkan kalau orang-orang waktu itu jahat-jahat. Nuh lagi ngegergaji, mungkin dia datang bawa kayu. Lu apa-apaan, jebret, aduh gitu ya. Karena jahat, kan Alkitab di pasal 6 udah dijelaskan. Kecenderungan hatinya ingin melakukan kejahatan. Lihat Nuh lagi ngegotong, mungkin dia gak bertanya. Gitu ya, mungkin gak tahu ya. Tetapi yang namanya orang kecenderungan hatinya isinya kejahatan. Bisa dibayangkan tantangan eksternal gak gampang loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Nuh lagi gotong mungkin ditendang itu kayu. Sana loh, jatuh Nuh gitu. Bisa aja ya. Jadi orang-orang bukan hanya sekedar menertawakan. Kalau memang dilihat di Kejadian 6 ayat 5 kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Bukan cuma diketawain. Ya. Mungkin Nuh dipersekusi. Ya. Bukan hari-hari ini ada gereja-gereja suka dipersekusi. Mungkin Nuh juga udah ngalami itu. Nuh kan pasti bilang, aku disuruh Tuhanku gitu. Tuhan gitu kan, bisa aja. Nah tantangan dari itu eksternal, kita bisa membayangkan lah ya. Kurang lebih seperti apa. Tantangan spiritual ada gak? Ada, ya. Pernah gak Bapak Ibu Saudara ketika lagi bertekun melakukan sesuatu karena percaya bahwa ini yang Tuhan perintahkan, ada suatu hal yang janji yang luar biasa. Lagi bertekun untuk suatu periode waktu. Tiba-tiba bisa gak datang tuduhan ke dalam hati yang mengatakan percuma, gak akan terjadi, udahlah gitu. Itu kan salah satu tantangan spiritual yang dimana si musuh berbisik. Bisa berbisik langsung, bisa juga lewat siapapun. Udahlah ngapain, gak ada bedanya. Ya, kalah we gitu ya. Kadang-kadang ada yang membuat, waduh, ini bisikan ini melemahkan nih gitu. Udahlah nggak mungkin punya lah gitu. Nah sekarang gini pertanyaannya, termakan atau kita perangi? Kadang termakan. Untuk memerangi itu nggak gampang loh kalau nggak punya bahan bakar. Ya. Udahlah ngapain lah kamu rajin-rajin gak akan dihargain. Nah mulai iya ya gitu ya. Jadi ada istilah gini kan, di mana ada visi di situ ada oposisi. When there is a vision there is an opposition. Di mana ada rencana Tuhan, di mana ada visi Tuhan, maka ada pihak-pihak si jahat yang berusaha menggagalkan, selalu ada oposisi. Iblis berusaha untuk menggagalkan, melemahkan. Ya samalah seperti Nehemia tadi kan. Di mana ada pekerjaan Tuhan mulailah si jahat. Dan dia bisa pakai siapa aja.
mulai beraksi. Berusaha untuk apa? Menggagalkannya. Itu tantangan spiritual. Terus ada tantangan internal. Nggak gampang. Ya. Nuh sebagai penerima pesan Tuhan dan penerima janji Tuhan, pastinya Nuh teguh dengan segala tantangan, kesulitan, apapun godaan, apapun aniaya ya dari orang-orang sekeliling. Kenapa? Nuh terima pesan itu. Nuh ada di pihak yang mestinya gak goyah karena dia terima langsung. Bagaimana dengan istri Nuh? Bagaimana dengan ketiga anak Nuh? Ditambah lebih jauh lagi, bagaimana dengan ketiga menantunya Nuh? Ini baru bicara soal 8 orang, Bapak Ibu Saudara. Bisa gak kira-kira mereka jadi ragu? Nuh mungkin begitu yakin, kenapa? Dia dengar langsung. Gak usah jauh-jauh sampai ke mantu. Mungkin dari pihak istri bilang, saya gak tahu ya, istri Nuh manggil apa ya. Yang, kamu yakin gak? Gitu. Waduh, orang ditanya begitu. Enggak, yakin aku yakin. Besokan ditanya, yakin gak Tuhan suruh bikin ini? Tiap hari ditanya yakin gak, lama-lama bisa aja. Iya ya, gitu ya. Nuh ingat ini udah tahun ke-50 Nuh. Yakin gak? Nah belum 3 anaknya datang, Pak. Benar gitu disuruh bikin bahtera gitu. Terus 3 mantunya, kasih tahu papa kamu kayaknya salah deh dia gitu ya. Ada gak hal-hal seperti, bisa gak? Bisa loh, jadi Nuh bukan hanya ngejagain dirinya loh. Nuh bagaimana terus meyakinkan istrinya, meyakinkan 3 anak, meyakinkan 3 menantunya. Karena ini pekerjaan bersama-sama. Nuh gak bisa melakukan itu sendiri. Makanya diperlukan apa? Apapun yang dijanjikan Tuhan. Ini sebetulnya melibatkan seluruh anggota keluarga. Setuju katakan amin. Gak bisa, cuman kita aja. Kalau gak melibatkan seluruh unsur-unsur di dalam keluarga. Untuk ikut terlibat. Kenapa? Begitu mereka gak terlibat, mereka akan bertanya, papa salah gitu ya. Ada, jangan jadi pihak yang turut melemahkan. Sama seperti Musa kan, membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, menuju tanah perjanjian. Musa begitu yakin karena Musa mendengar bahwa Tuhan merancangkan membawa mereka keluar dan membawa ke tanah perjanjian. Tapi baru di titik Harun aja. Ketika ada satu masa Musa naik ke bukit, berdoa ke gunung, berdoa 40 hari 40 malam. Rakyat nanya, bahasa Israel nanya sama Harun, di manakah Musa? Harun apa? Harun ragu. Ini baru inner lingkaran dalamnya Musa loh. Apa jawab Harun? Aku gak tahu kemana Musa. Buatkan kami Pak Tuhan. Nah langsung. Ayo kumpulkan semua anting-anting emas dan gelang-gelang emas. Itu baru di level Harun loh. Dan Harun adalah imamnya sebetulnya kan. Dari situ aja udah mestinya Harun yang bisa meyakinkan. Tetap kita tunggu. Musa sedang dipanggil Tuhan. Kita tunggu. Ada hal apa yang Musa nanti turun dapatkan bagikan kepada kita. Musa kan Harun gitu. Ya, tetapi di level Harun aja udah terjadi, udah goyah di situ. Ya, jadi ternyata nggak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah itulah persiapan-persiapan yang harus Nuh lakukan kalau kembali ke Nuh. Oleh sebab itu minimal ada 2 jenis persiapan yang harus selalu dilakukan. Masih di poin pertama. Yang pertama adalah lakukan persiapan mental and practical preparation, ya persiapan mental dan tindakan, ya. Mental and practical preparation. Di dalam persiapan ini, salah satu yang harus dibangun adalah bangun kedisiplinan. Bahtera itu gak akan pernah jadi kalau Nuh gak disiplin untuk terus bertekun hari lepas hari. Ya. Seperti seorang atlet kan. Atlet itu ketika dipersiapkan untuk masuk ke sebuah pertandingan tertentu, maka dia udah mulai dikarantina Bapak Ibu Saudara. Di awal pernikahan, ada satu masa di mana saya akhirnya berhenti.
Karena di situ saya menerima undangan dari cabang olahraga tersebut, dari Provinsi Jabar, agak sombong dikit, untuk mulai masuk pelatda. Di situ saya bilang nggak bisa, baru kawin. Dan selama ini saya lakukan diam-diam. Banyak hal yang saya nggak cerita sama istri, tetapi di situ saya bilang enggak. Kenapa? Saya akan masuk karantina. Ada beberapa bulan berlatih. Nah, di karantina itu tiap hari, sehari bisa berjam-jam. Pagi nanti latihan, siang latihan, sore latihan. Untuk apa? Untuk satu hari nanti. Ada satu hari di mana pertandingan itu akan terjadi. Jadi untuk berhasilnya seorang atlet, maka perlu hari lepas hari. Melibatkan apa? Investasi waktu di situ. Kedisiplinannya harus dibangun. Ya, ada program ya yang harus disiapkan. Jadi sama Nuh juga. Jadi gini, di dalam hari lepas hari itu harus ada progres. Layak nggak untuk diterjunkan? Betul, ada seleksi. Tapi ada satu titik, layak nggak, siap nggak untuk diterjunkan? Jadi hal yang sama, di dalam membangun Bahtera, Nuh harus terus membuat progres hari lepas hari. Nah ini kalau dibawa ke masa sekarang nih, kita yang lagi sedang menanti-nanti, yang harus Tuhan bilang melakukan lakukan persiapan, maka di dalam istilah kita membangun Bahtera di masing-masing kita harus membuat apa? Progres hari lepas hari. Ada hal yang hari lepas hari kita lakukan, ada progres ya. Entah area apa yang kita rindukan untuk mengalami kemenangan yang dijanjikan Tuhan yang mungkin tahun lalu sempat tertunda karena sesuai dengan visi Tuhan. Maka mulai bangun kedisiplinan di area-area tersebut, di masing-masing hal, di masing-masing wilayah yang kita rindu mengalami kemenangan yang mungkin Tuhan juga sekaligus janjikan ya. Contohnya mungkin banyak ya. Ingin mengalami pemulihan dengan pasangan misalnya ya, maka mulai bangun hal-hal yang berkaitan dengan hal itu hari lepas hari. Apa nih yang harus aku bangun misalnya ya. Mulai bagian kita ada lagi nih, wow kita harus menghadirkan, atmosfer harus bagus dulu nih. Hadirkan kerajaan sorga, suasana kerajaan sorga. Nah itulah hal-hal yang harus kita bangun. Hadirkan suasana kerajaan sorga. Terus kita ingat nih, karena kita dengar firman, karena kita bertekun, kita diingatkan. Ada kuasa dan otoritas yang ada padamu. Nah gunakan kuasa dan otoritas itu. Misalnya ya. Untuk apa? Untuk mungkin merebutnya. Ya. Patahkan hal apapun yang membuat misalnya si pasangan itu terikat sesuatu. Nah gunakan kuasa itu, gunakan otoritas itu. Saya ingat sekali, mungkin ada dari antara kita yang masih ingat ya, di zaman BRI ada seorang istri yang datang bertekun di doa pagi ya, dengan membawa beban. Bahwa suaminya tiap hari pulang jam 4 pagi. Ya pengen tahu berangkatnya dong. Kalau berangkatnya jam 3 kemudian selesai jam 4 ya mungkin dia ada tuh enggak pergi ngapain 1 jam. Enggak, dari jam mungkin selesai makan malam jam 7 udah keluar sama temannya. Ya melakukan banyak hal, minum-minum dan lain-lain. Pulang jam 4. Nah istrinya yang datang dari suatu kepercayaan yang lain tapi udah jadi anak Tuhan punya pergumulan. Dulu dia dimenangkan sama suaminya, setelah dia dimenangkan suaminya ngaco gitu ya. Dan mulai dia bergumul. Mulai minta nasihat. Mulai disadarkan ada kuasa dan otoritas. Mulai dia fokuskan bagaimana supaya merebutnya. Nah, mulai ada peperangan rohani, mulai ada tindakan. Mulai ketika suaminya pulang, mulai dia tumpang tangan ya dengan hati-hati. Karena dalam kondisi begitu kalau ditumpang tangan bisa ngamuk gitu ya. Ada hal yang dia lakukan. Suatu hari ada progres dan dia cerita, puji Tuhan Pak, Bu, ya dia punya kakak-kakak rohani jadi cerita, puji Tuhan, suami saya berubah. Tadi malam pulang jam 3.30,
Progres gak? Progres. Meskipun beda cuma 30 menit buat dia. Dan dia bilang, wah puji Tuhan luar biasa. Biasa jam 4 sekarang 3.30. Kemudian berjalan, kemudian dia laporan lagi. Sekarang pulang jam 3. Berarti udah 1 jam nih berubah. Itu mah benar Bapak Ibu Saudara. Nanti pulang jam 2, dia laporan jam 1, jam 12. Ya mundur sedikit. Sampai suatu hari dia bilang, itu yang duduk di sana. Itu suami saya di 2 pagi. Wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi duduknya masih di ujung sana. Si ibu masih di sini istrinya. Suaminya di ujung sana. Tapi ada progres. Suami saya udah mulai ada dekat nih duduknya. Sampai suatu hari duduk berdampingan. Artinya ada hal bagian kita yang kita lakukan dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Ya. Jadi ada satu masa cara Tuhan melatih kita itu luar biasa. Kemudian tadi apa ya? Tadi kelamaan di mental and practical preparation. Sekarang spiritual preparation. Persiapan di wilayah spiritual. Ya, bagian ini seringkali hanya diartikan datang beribadah. Ya, dengan sudah datang beribadah minggu, maka sering orang merasa sudah melakukan persiapan spiritual. Ya nggak salah, tetapi sebetulnya yang dimaksud adalah gini, mulai bangun keintiman dong sama Tuhan. Bukan cuman sekedar datang absen sama Tuhan, aku kan udah datang hari Minggu gitu. Ya nggak salah dengan itu, tetapi mulai ya bangun keterhubungan sama Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya. Tujuannya apa? Supaya terjadi keselarasan. Keselarasan di mana? Di dalam cara berjalan dan diselaras di dalam cara kita memandang. Untuk selaras dengan cara pandang Tuhan. Cara Tuhan bertindak. Mulai kita terus menyelaraskan. Jadi ada hal yang terus. Dan ini kan memang harus dilakukan terus menerus. Makanya karena pesan Tuhan di awal tahun kan. Gunakan kacamata Tuhan. Itulah benar bahwa kalau gak pakai kacamata Tuhan sulit untuk melihat. Bahwa Tuhan sedang bekerja. Kadang-kadang orang capek kenapa? Karena tidak melihat Tuhan sedang bekerja. Tapi kalau kita pakai kacamata Tuhan, cara pandang Tuhan, kita melihat, wow, Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan sedang bela aku di tengah situasi yang mungkin belum berubah. Ya kadang-kadang yang tadi kan, iblis berbisik kalau kita nggak pakai kacamata Tuhan, cara pandang Tuhan dan cara Tuhan bertindak. Waktu dibisiknya udah lemah. Ternyata nggak ada perubahan. Tapi buat si ibu tadi kan 30 menit buat dia itu prestasi. Wah itu Tuhan bekerja Pak, Bu, Tuhan bekerja. Makanya kobarkan karunia ada pada diri kita. Ya harus self-inflame, bakar diri kita. Jangan selalu harus suruh orang semangati kita, baru semangat. Nah kalau disemangatin tuh cuman paling bentar. Tapi kalau kita punya self-inflame, kita terus membakar diri kita, menyemangati diri kita. Ya. Datang sama Tuhan, pengurapan Tuhan terus ya. Itu yang pertama, persiapkan diri untuk peperangan. Yang kedua, persiapkan diri untuk selalu mengikuti instruksi Tuhan. Kejadian 6 ayat 22. Sebenarnya banyak sekali persiapan, minimal kan kita dengar 2. Persiapkan diri untuk selalu mengikuti instruksinya Tuhan. Ayat 22 bilang gini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ada yang bertanya Pak, seberapa taat sih kita berjalan ikut Tuhan? Boleh gak sekali-sekali longgar? Boleh gak sekali-sekali langgar? Kalau yang bertanya topiknya tentang pola hidup sehat, ya. Setiap hari menjalani pola hidup sehat, kemudian ada yang bertanya, boleh nggak cheat day? Menurut pakar kesehatan, ya boleh-boleh aja. Cheat day atau cheat meal, yang bagus tuh cheat meal. Kalau cheat day kan berarti sehari cheat, sehari kan masih sehari melanggar semua makanan, pola makan. Tapi ada cheat meal, ya di jam makan itu mungkin langgar-langgar gitu ya. Menurut pakar kesehatan masih oke, karena mayoritas hari-hari jalani adalah hari-hari yang mengikuti pola yang bagus. Nah kalau hal berkaitan dengan kesehatan ya sah-sah saja. Tapi ini kan soal rohani. Boleh nggak ada cheat day Pak? Sekali-sekali lah ngerampok ada 1 hari. Yang lain mah taat Pak, ada 1 hari kita ngerampok. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab hal ini
Kalau kita cuma hanya menjawab boleh, nggak boleh, ini dan boleh, kadang-kadang orang tuh nanya terus boleh dan nggak boleh. Tapi mari kita bayangkan apa yang Nuh lakukan di dalam membangun bahtera yang suatu hari kelak ia dan seisi keluarganya yang akan menikmati daripada hasil jerih payahnya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita sedang membuat bahtera. Ya. Yang suatu hari kita sendiri bersama keluarga yang akan menikmatinya. Nah, oleh sebab itu di dalam proses pengerjaan pembangunan bahtera tentu ada bagian-bagian yang mudah untuk dilakukan. Ya, cuman maku bagian ini mah gampang lah. Tapi kan kadang-kadang ada yang mesti dipaku dengan posisi miring dan lain-lain gitu. Ada yang mesti dibaut dengan bautnya gimana, dulu kan bahannya kayu, dibentuk dulu dan ada bagian-bagian susah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan untuk bahtera sebesar itu rasanya mungkin lebih banyak yang susah-susahnya gitu ya. Pertanyaannya gini, boleh nggak Nuh nawar? Udahlah Tuhan bikin pintu, susah, ini terlalu besar Tuhan, ukuran terlalu besar. Sulit untuk bikin presisi, beda cuma 1 cm 2 cm, nggak apa-apa kali Tuhan ya. Nah kalau kita membayangkan dengan bagaimana proses Nuh membuat bahtera, kita bisa jawab sendiri. Ya mestinya dibaut, kemudian kita Tuhan dari 10 baut, aku baut 5 lah lumayan, ini cukup kuat kok. Mungkin Tuhan berkata terserah gitu. Kan yang pakai juga kamu gitu. Jadi boleh gak Nuh nawar untuk tidak mengerjakan bagian-bagian yang dirasa sulit dan merubah ukuran demi ukuran. Nah kalau kita membayangkan bahtera, waduh coba kita gak baut, coba pintunya dirubah ukurannya. Mungkin ya terpikir, bagaimana dengan istri Nuh? Mikir gitu juga gak? Jangan-jangan istri Nuh mikir, bagaimana dengan ketiga anak komodoi gitu ya? Bagaimana dengan 3 menantu? Alah dari 20 baut gua pakai 5 aja lah gitu. Bapak gua juga gak lihat gitu. Mertua juga gak lihat. Kadang-kadang bisa begitu. Semakin jauh dari penerima perintah, bahkan semakin longgar. Buat Tuhan gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa berkata, jik we, pakai we nanti pada saat bahtera, tanggung sendiri. Tapi Tuhan enggak. Tuhan akan lihat, persiapkan bahtera itu. Tuhan cuma bilang, belum siap. Bahteranya belum siap. Karena kamu yang pakai. Nanti yang bocor, yang nanggung juga kamu. Boleh gak ditawar? Terserah aja. Cuman Tuhan kan yang menilai, siap atau enggak gitu. Jadi kita bisa bayangkan, Nuh bukan hanya meyakinkan dirinya, Nuh harus meyakinkan istrinya. Bukan soal fisik aja pemanggul ini dan itu, tetapi dia harus meyakinkan, apapun perintahnya, ini loh desainnya. Yuk masing-masing kita konsekuen dengan apa yang telah Tuhan berikan ukurannya. Desainnya seperti ini, polanya seperti ini. Iya. Joshua bisa berkata, Tuhan boleh gak hari terakhir ngedari tembok Jericho, jangan 7 lah, 6,5 lah gitu ya. Mungkin Tuhan berkata, coba aja, silakan aja, kan Tuhan gak pernah maksa. Dan waktu Joshua melakukan 6,5 putaran, ya Tuhan udah tiap hari begini kok gak terjadi apa-apa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan kasih instruksi demi instruksi yang kadang gak ada hubungannya. Waktu Nuh membangun bahtera kadang ada bagian-bagian yang, ini buat apa sih? Ini kan gak terlalu berguna, gak dipaku juga gak apa-apa, gak dibautin juga gak apa-apa. Mungkin waktu kita menerima pesan Tuhan, kita merasa gini, ini mah gak ada hubungannya dengan kehidupan aku. Nanti aja lah, tunggu pesan selanjutnya minggu depan. Kali aja cocok minggu depan. Nah kita sedang melepaskan beberapa baut. Dan Tuhan tinggal melihat, belum siap bahteranya. Nanti ya, tunggu siap. Kamu masuk ke dalam bahtera, kamu nikmati semuanya itu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar bahwa melalui peristiwa Nuh ini, Tuhan mau yuk kita persiapkan. Dan ini bukan pekerjaan sendiri. Ini pekerjaan bersama-sama. Pekerjaan bersama anggota keluarga kita. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.